Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SMTV, jumpa lagi dalam program Ribut Muktamar, Rembuk Santai tentang Muktamar. Kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Profesor Sofyan Hanif, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang menjadi tuan rumah Muktamar ke-48 tahun 2022 ini. Nah, karena ini sudah ada tuan rumah Pak Profesor Sofyan Hanif, jadi kita lebih bertanya tentang persiapan, karena nanti UMS ini sudah menyiapkan dua gedung, yaitu ada gedung Edutorium dan juga Siti Walidah, gedung induk Siti Walidah yang nanti akan digunakan untuk perhelatan Muktamar, baik itu Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar Aisyah ke-48. Langsung saja Prof. Hanif, seperti apa persiapan untuk Muktamar yang tinggal menghitung hari, Prof? Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau terkait dengan persiapan, kalau dihitung secara persentase, insya Allah kita sudah mencapai 90% lah. 90%. Persiapan yang sudah kita lakukan dan sudah ada beberapa kepastian-kepastian. Misalnya untuk pembukaan akan dilakukan di gedung Manahan. Dan insya Allah Pak Presiden sendiri yang akan membuka dan memberikan amanah, sedangkan penutupan oleh Bapak Wakil Presiden. Ini sudah oke. Kemudian yang terkait dengan persiapan untuk menunjang administrasi, insya Allah sudah semua. Saya tanya beberapa anggota dan peserta muktamar sudah dapat undangan dari pimpinan dari panitia pusat. Kemudian juga yang terkait dengan tugas panitia penerima, mempersiapkan persiapan muktamar dan sukses muktamar pelaksanaannya, saya rasa juga sudah kita lakukan secara maksimal. Terkait dengan akomodasi hotel, insya Allah semua sudah tercover. Peserta dan anggota muktamar sejumlah 4.600 ya, 4.600. sekitar 4.500 antara Muhammadiyah dan Aisyah, itu juga sudah kita bookingkan kamar-kamar, dan selebihnya itu banyak juga yang menghendaki mengajak keluarga, sehingga juga kami antisipasi dengan menambah jumlah booking kamar. Kemudian terkait dengan keamanan, kami sudah koordinasi dengan Kapolda, dengan Kapolres di seluruh wilayah Solo Raya, dan tampaknya ini di internal kepolisian juga sudah melakukan koordinasi untuk pengamanan dan antisipasi, makanya juga melibatkan dinas perhubungan ya, lalu lintas. Ya, mereka sudah koordinasi dan kami tinggal menerima laporan, dan insya Allah siap ya. Selama muktamar mulai dari tanggal 18 ya, yang dipakai untuk tanwir, kemudian 19 pagi itu pembukaan muktamar, kemudian sorenya masuk ke persidangan, kemudian tanggal 20 dari pagi sampai sore, penutupan di sore hari. Itu sudah rencana agenda mulai pembukaan sampai persidangan sudah semuanya berjalan dengan baik. Kemudian juga terkait dengan transportasi, kita sudah menghitung kebutuhan jumlah bis ya, termasuk juga mobil-mobil kecil untuk menjemput peserta dari bandara. Ya, bandara ini ada 3 Mas, bandara 4 ya, ada bandara Solo, bandara Semarang, Jogja, dan Surabaya. Ya, kita nanti menuturkan relawan yang kemudian kita sebut dengan pasukan Salamu. Mereka itu akan menjemput di titik-titik penjemputan di bandara itu, dan mereka datang
kemudian kita jemput, kita bawa ke posko. Jadi setiap titik penjemputan kita dirikan posko. Posko itu untuk memeriksa kesehatan peserta muktamar, sekaligus juga memberi apa ya anget-anget begitu, ada makan kecil, ada supaya juga gembira nanti ya. Kemudian setelah mereka dahar, kita periksa kesehatannya, kemudian kita antar ke hotel di mana mereka menginap. Ya. Termasuk kita memberikan penjelasan berbagai rangkaian kegiatan muktamar, baik itu yang berada di rangkaian resmi muktamarnya maupun kegiatan-kegiatan pendamping selama 2 hari, tanggal 19 dan tanggal 20 itu. Kemudian juga terkait dengan konsumsi, ya, ini saya juga menyampaikan terima kasih ini yang di luar dugaan. Di samping konsumsi yang ada di hotel kita siapkan, kemudian konsumsi yang ada di kegiatan muktamarnya, ternyata ibu-ibu Aisyah daerah Solo dibantu dengan ibu-ibu Aisyah di wilayah Solo Raya, termasuk juga dibantu apa namanya MDMC, ya, itu membangun atau mendirikan dapur umum. Ya. Dapur umum ini untuk memberikan santunan makanan kepada penggembira terutama, ya, karena penggembira itu ya sebetulnya mereka tidak kita undang, tapi mereka datang dengan biaya sendiri, ya, tidak kita undang tapi mereka datang, pulang juga kita tidak suruh pulang, ya, tapi juga pulang sendiri. Tentunya mereka kalau penggembira itu biasanya lebih mementingkan untuk acara pembukaan. Tapi malamnya sebelum pembukaan tanggal 18 malam itu kita lakukan acara Mangayu Bagio, atau dulu sering kita sebut dengan ta'aruf, ya. Malam ta'aruf. Itu juga memberi kesempatan kepada para penggembira yang tidak bisa sempat masuk di Manahan pada acara pembukaan, itu malamnya sudah kita hibur, ya, dengan hiburan-hiburan, juga sudah kita apa namanya ketemu dengan para peserta muktamar, ya, dan yang paling apa menyenangkan ya ada hiburan-hiburan nanti pada malam Mangayu itu. Itu sehingga secara komprehensif, ya, kita sudah siapkan semuanya, termasuk tidak hanya apa namanya konsumsi yang tadi saya sampaikan, ada dapur umum. Dapur umum pun ini nanti ada, saya tidak begitu jelas, tetapi ada yang melaporkan paling tidak ada 6 titik, 6 titik yang dikelola oleh ibu-ibu Aisyah daerah, dibantu dengan MDMC, termasuk dibantu juga dengan apa itu lembaga penanggulangan bencana, LPB. Ya, LPB. Baik LPB di tingkat PDM maupun di tingkat PWM, itu semua mengerahkan tenaganya untuk membantu ibu-ibu dalam apa menyediakan dapur umum itu. Makanya ada 6 titik yang jelas mereka akan mulai tanggal 18, karena diperkirakan kalau dapur umum itu untuk melayani makan pada penggembira, tentunya penggembira itu diperkirakan sudah mulai berdatangan tanggal 18. Bahkan mungkin ada yang sudah pesan tiket pada tanggal 17-nya. Sehingga kalau ibu-ibu mulainya tanggal 18 pagi itu sudah menyediakan makan untuk para penggembira terutama, kemudian siang, kemudian malam, ya, karena penggembira itu kalau yang menginap di hotel mungkin paginya makan di hotel, ya. Tapi saya rasa tidak mungkin karena hotel Solo itu sedikit sekali, sehingga nanti akan melebar, kita menggunakan hotel yang ada di wilayah Sukoharjo. Bahkan sebagian penggembira yang sudah melaporkan ke kami, ada yang menginap di hotel Jogja, betul. ada di hotel Semarang. Ya, bahkan
ada sebagian juga yang menginap di hotel Surabaya. Karena Surabaya jarak tempuh dari Solo Surabaya hanya 2,5 jam pakai tol. Mungkin lebih lama kalau dibandingkan dengan Bandara Jogja. Ya. Mungkin kalau pas macet lebih bisa jatuhnya lebih lama. Betul. Makanya hotel bagian barat Surabaya yang dekat dengan Sidoarjo itu sudah mulai banyak di-booking oleh para pengembira. Kemudian tentu yang tidak kalah pentingnya, kami sudah sowan ke Pak Menteri Erick Thohir, Pak Menteri BUMN. Memang secara umum kami mengajukan berbagai dispensasi ya. Yang pertama terkait dengan penambahan jumlah penerbangan. Ya, ini untuk mengantisipasi meledaknya pengembira. Kemudian mengantisipasi juga kita mohon penambahan jumlah kapal karena banyak juga yang ke Solo itu lewat jalur laut. Ya. Betul. Kemudian juga kita minta penambahan gerbong bagi mereka yang hadir ke Solo melalui kereta api. Ya. Sehingga dengan demikian dan sudah disanggupi oleh Pak Erick Thohir, termasuk kita minta selama masa muktamar itu tidak boleh kita bermasalah dengan sinyal. Maka kita nanti minta Pak Erick Thohir karena di bawah beliau untuk penambahan frekuensi ya yang ada di sekitar Solo Raya ya, sehingga mempermudah jalannya komunikasi, baik itu komunikasi internal panitia, apalagi panlih nanti juga menggunakan online ya pemilihannya, termasuk juga komunikasi antar peserta dengan pengembira, panitia dengan panitia dan sebagainya. Apalagi nanti kalau memungkinkan juga banyak yang menginap di hotel di luar Solo, betul. Tentu ini kita butuh lancar komunikasi. Maka kita minta Pak Erick Thohir untuk menambah frekuensi yang ada di Solo Raya ini. Termasuk juga kita minta kepada beliau agar ada diskon ya. Semua penerbangan, semua yang lewat kapal laut ya, kemudian juga kereta api itu ya kita tidak minta banyak-banyak lah paling kalau ada 15% sampai 25% kan juga sudah lumayan. Satu, tidak dinaikkan, yang kedua kita dapat diskon itu. Kita diminta untuk membuat cara bagaimana supaya setiap ada peserta atau pengembira yang datang ke Solo itu memang kebutuhan untuk menghadiri muktamar, sehingga ada menunjukkan identitas tertentu kepada pihak otoritas ya, pesawat atau kapal laut atau kereta, itulah yang nanti akan diberikan diskon. Tidak semua yang naik kereta dapat diskon, tapi khusus bagi mereka yang hadir di Solo untuk dalam rangka untuk muktamar ini. Jadi itu kira-kira hal-hal yang tentu sudah kita siapkan masa-masa, meskipun juga kami menyadari ada beberapa hal yang belum tuntas ya, karena kita menghitung jumlah bis transportasi penjemputan dari lokasi penjemputan ke Solo, termasuk juga dari hotel ke tempat acara muktamar itu belum fix, tetapi paling tidak kemarin sudah diindikasi ada 500 kendaraan ya yang kita siapkan, bisa dalam bentuk bis dan lain-lainnya, yang itu semua nanti kita arahkan dalam rangka untuk mengangkut, menyediakan fasilitas transportasi untuk para peserta dan pengembira. Kemudian juga saya rasa yang tidak kalah pentingnya berbagai agenda tambahan pendamping ya dalam rangka syiar muktamar itu, yang pas pada hari 18 sampai 20
atau mungkin dimulai tanggal 17 itu adalah Expo dan Basar Ya, ya. yang akan kita pusatkan di Decolomadu. Oke. Dan alhamdulillah animo masyarakat yang ingin ikut serta dalam Basar dan Expo itu sudah cukup lumayan ya. Oke. Kemarin kita identifikasi sudah lebih dari 300 Ya, ya. permintaan. Itu pun masih kita buka pendaftarannya supaya bisa bertambah. Oke. Nah, yang paling penting Ya. saya rasa di antara kegiatan Expo dan Basar ini yang paling penting adalah kita memberikan fasilitas kepada seluruh kabupaten kota untuk menampilkan produk-produk yang menjadi khas daerah, yang menjadi keunggulan daerah, baik itu dalam bentuk makanan, bahkan kerajinan, nah, termasuk batik ya. Ya, ya. Ini semua sudah ada koordinasi antara pemilik UMKM dengan pihak dinas perdagangan di masing-masing kabupaten kota. Mereka sudah koordinasi dan ada kesepakatan akan menaikkan jumlah produk secara maksimal pada saat muktamar itu. Kemudian juga sudah ada kesepakatan tidak boleh menaikkan harga. Oke. Ya, syukur malah dapat Diskon. gitu ya. Itu sudah ada ketentuan Ya, ya, ya. dan itu menjadi arahan dari Pak Wali Kota Mas Gibran supaya jangan memberikan kebijakan yang menyusahkan penggembira, kata beliau. Ya. Jadi namanya penggembira memang datang ke Solo harus gembira. Ya, itu sudah sampai ke hal teknis ya. Ya, ya. Terus nanti pengaturan tempat parkir di mana itu sudah, meskipun belum semuanya tuntas ya, tapi sudah ada titik-titik yang itu menjadi masukan dari pihak kepolisian, pihak dinas perhubungan, termasuk dari informasi lurah-lurah setempat, ya, di mana mereka punya lokasi yang agak luas. Kemudian bisa dipakai untuk parkir atau bahkan mungkin dipakai untuk kegiatan pendamping muktamar. Ya, itu sudah kita identifikasi dan alhamdulillah tampaknya mereka senang juga, termasuk juga mereka merasa senang karena bisa ikut berkontribusi untuk mensukseskan muktamar. Ya. Saya rasa itu, Oke. Mas. Ya, Baik, terima kasih Prof. Sofyan Hanif. Tadi pemirsa sudah mendengar bahwa tidak hanya peserta yang diundang, walaupun tadi jumlahnya sudah ribuan, tapi penggembira juga dikasih fasilitas seperti dapur umum, kemudian acara Mangayu Bagio, dan terakhir ada bazar dan expo yang nanti bisa dihadiri oleh penggembira. Artinya siapapun yang datang ke Solo harus dalam keadaan bahagia dan gembira ya. Karena tadi beberapa fasilitas juga ada diskonnya. Baik, terima kasih pemirsa. SMTV, inilah program Ribut kami bersama Prof. Sofyan Hanif, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, selaku tuan rumah Muktamar Muhammadiyah ke-48, yaitu nanti yang akan dihelat di Gedung Induk Siti Walidah dan juga Edutorium. Jangan lupa untuk pemirsa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya channel YouTube ini semakin meriah dan terus diikuti apa yang ada di channel YouTube ini. Terima kasih sekali lagi Prof. Hanif, terima kasih sama-sama atas waktunya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.